Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirhan Davin Mula dari kelas 7C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi masa praksara. Periodisasi zaman praksara dapat dibedakan berdasarkan geologi dan arkeologi. 1. Periodisasi zaman praksara berdasarkan arkeologi. Menurut ilmuwan sejarah atau ahli sejarah asal Denmark, zaman praksara di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman penunggu, dan zaman besi. Konsep tersebut disebut dengan The Grand Aegean System, yang menekankan pada pendekatan teknik dan didasarkan atas penemuan alat-alat peninggalan bangsa bersejarah. Sejarawan Indonesia R. Soekomo menghadapi sensasi teror dan didasarkan atas penemuan alat-alat peninggalan bangsa bersejarah. Sejarah Indonesia R. Soekomo menghadapi situasi terori tersebut dan membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. 2. Zaman Mesolitikum. Tingkat lanjut. Menurut peralihan zaman Meleotikum dan Neolitikum, manusia mendukung, yaitu bangsa Papua. Melanozoik. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abrishos. Pada zaman ini, laki-laki memburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum. 3. Zaman Neolitikum. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, Megolite, dan Australopithecus. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan pemburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan-bahan sendiri, food production. Hasil budaya peninggalan pada zaman ini, pembuatan sudah lebih sempurna, lebih halus, dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada zaman ini digunakan untuk pertanian dan berkebun. 4. Zaman Megalitikum. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dan zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia mendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Menurut von Heijgolden, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Pertama adalah Megalitikum tua 2005 sampai 1005 SM yang menyebar ke Indonesia. Pada zaman Megalitikum dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi. Contoh bangunan Megalitikum adalah menhir, punde berundak-undak, arca-arca startis. Sedangkan macam Megalitikum muda 1000 sampai 10 SM menyebar pada zaman perunggu di bawah oleh pendukung kebudayaan Dongso. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur, batu dolmen, maruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. 5. Zaman logam. Zaman logam disebut juga sebagai zaman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undangi yang terampil dan melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukaran dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Manusia sudah mulai membuat alat dan logam seperti perunggu dan besi. Ada 2 teknik pembuatan alat logam, yaitu dengan cetakan batu dan dengan cetakan tanah, liat dan lilin. Logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun zaman tembaga tidak terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.